Lagi rame Aqua nih Jis sama KDM nih. Ini gimana nih Jis kasusnya Jis? Bisnis yang nggak tahu nih ya, saya nggak terlalu belum baca, cuman udah cukup viral. Mungkin kamu udah baca. Ini gimana nih? Kita bisa share diskusi ke teman-teman nih terkait Aqua nih. Ya, Aqua itu kan minuman yang brandingnya adalah air pegunungan. Ya, air pegunungan. Orang kan mikirnya, oh air pegunungan nih dari sumber mata air katanya. Ah iya. Gitu kan di brandingnya. Iklannya juga ada dari sumber mata air pilihan. Iya. Nah tiba-tiba Gubernur Jawa Barat KDM menciduk ke pabrik Aquanya. Airnya berasal dari mana? Dari dalam tanah Pak, kata gitu. Pak KDM langsung ini dong, wah dibor dong kata gitu. Ya udah langsung jadi headline di mana-mana. Sangat bertolak belakang dengan branding di iklannya gitu ya. Iya bener. Oke. Oke, gimana nih? Kita konsumen terkecoh atau gimana nih? Ya kita merasa dibohongi aja gitu, merasa dibohongi. Dalam artian, nah ini nih buat teman-teman yang lagi bisnis dan mau branding, kalau bisa sih konsisten antara yang dibrandingkan apa dengan yang aslinya apa gitu. Atau misalkan memang ada perbedaan ya coba dijelasin juga gitu. Iya. Jangan sampai kita di brandingnya tadi apa, taunya apa sehingga kita merasa tertipu gitu. Iya benar. Kalau air sumur bor mah di rumah juga ada gitu kan. Iya. Apa bedanya gitu kan? Nah, abis rame klarifikasi pihak Aqua. Oke, klarifikasi. Ya, klarifikasi. Dia ngejelasin. Nah, harusnya sih ini jadi brandingnya nih, harusnya nih. Dia bilang ini bukan sumur bor biasa, tapi dia sumur bor yang menuju ke namanya aquifer namanya. Aquifer. Ya, aquifer adalah lapisan bumi di mana jadi sumber mata airnya gitu. Jadi kan ada ada tanah nih, tanah, terus di bawahnya ada air. Nah biasanya itu yang disuka di bor-bor di rumah-rumah. Air ini nggak kemana-mana kalau yang itu, dia di sana aja udah gitu, di lapisan itu. Terus nanti ada lapisan padat lagi, saya nggak tahu ya masih ya tanah atau batu lah dan lain-lain gitu. Baru di dalamnya ada aquifer. Nah aquifer ini yang dia ngalir ke sungai ke atas. Iya. Ibaratnya aliran mata air lah ya, yang nyembur ke atas. Yang nyembur ke atas gitu. Nah si Aqua ini klarifikasinya adalah ini bornya sampai ke aquifer gitu. Bornya itu di kedalaman katanya sih 140 meter. 140 meter. Ya aquifer itu. Oke. Cuman itu bakal tetap aja jadi pertanyaan sih. Kenapa harus dibor kalau udah keluar? Iya, itu disangka lagi sama konten kreator. Iya. Bakal banyak pertanyaan, mungkin dari ahli lingkungan hidup, dari pemerhati lingkungan atau apalah. Bahkan orang awam pun kayak saya bertanya, lah kan airnya udah keluar, ngapain dibor? Iya, kan dia ke atas ya, ngalir sendiri ke sungai. Ngalir sendiri itu lebih baik kita air yang keluar kita salurkan ke pabrik. Ya. Lebih murah dong harusnya. Iya benar. Daripada ngebor ke bawah, kenapa harus ngebor batu atau apa, kan itu kan mahal itu. Nah itulah pokoknya. Jadi klarifikasinya itu. Tapi netizen akhirnya katanya sih, saya belum lihat konten sanggahan netizennya, tapi di berita udah ditulis tuh katanya aquifer juga adalah lapisan yang tidak bagus katanya untuk diminum. Ada lagi. Ada yang menyanggah. Oke. Karena di situ kadang ada tergandung misalkan metal gitu, ada zat besinya, ada apanya yang katanya itu nggak siap langsung minum, nggak murni gitu. Harus ada proses lagi gitu. Ya udah gitu bang, gimana? Ya
Ya itu orang-orang bagiannya lah ya. Orang-orang yang ngerti di bagian itulah itu mah ya akan jadi perdebatan di situ kan. Ya. Nah, sebenarnya konsumen kan sebenarnya nggak peduli dengan itu kan. Tentang ilmu lapisan-lapisan tanah. Kita tuh nggak tahu gitu. Kita cuman pengen kita nggak dibohongin aja gitu. Iya, masalahnya di iklannya brandingnya itu adalah dari mata air pilihan yang nyembur gitu diambil gitu. Bener. Bukan dibor gitu. Bahkan sempat viral juga tuh yang saya lagi berenang di mata air apa katanya. Dia pakai berenang sumber mata airnya gitu. Ada juga tuh yang bikin konten kayak gitu. Iya. Ya itulah pokoknya kecewa lah. Konsumen kecewa nih. Ya, jadi gimana Jis? Kalau teman-teman UMKM melakukan hal yang sama sebaiknya tidak ya? Nah ini ketika mau branding itu harus dipikirkan namanya apa nih? Atau bikin misalnya slogan kayak air pegunungan. Maksudnya apa nih gitu? Misalkan gini, minuman dengan air gula aren murni misalkan. Taunya pakai pemanis. Ya itu nggak boleh tuh. Jangan kan? Kecewa ya. Bikin orang kecewa ketika ketahuan wah udah bubuk tuh kan. Iya, bahkan kayak gula aren aja banyak yang palsu gitu. Misalkan kopi gula aren. Taunya gula merah tapi bukan aren nih gitu. Iya. Ada tuh yang gula merah tapi bukan aren. Iya. Yang dioplos lah, arennya nggak seenak itu gitu gula arennya. Nah itu juga berbahaya tuh kalau ketahuan, wah langsung. Benar. Ya mengecewakan konsumen kan jadinya. Ya, atau gitu. Misalkan kopi ternyata bukan kopi gitu. Ada juga tuh yang misalkan katanya sih biji jagung atau biji kurma yang digiling katanya. Ini mah kayak ini sama kayak bensin. Iya. Taunya ditamain. Ini menteri Aduh ya tahu-tahu mencengangkan gitu kan. Wah kok ini terpisah sih antara bensin dengan ini apa nih gitu kan. Iya banyak yang melakukan percobaan. Taunya etanol gitu. Etanol ini apa gitu. Ternyata nah itu benar. Dari tumbuh-tumbuhan gitu kan. Nah itu harus ada kejelasan yang benar nih brandingnya apa nih gitu. Iya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bisnis terus melakukan branding tapi tidak sesuai dengan brandingnya, itu berbahaya. Jangan sampai melakukan hal seperti itu. Karena kalau ketahuan udah bisnis kita bisa goyang tuh ya. Iya ketahuan udah konsumen. Ya ini juga yang aku aja nih pasti sebagian mungkin masih ada yang nggak apa-apa lah air sumur juga misalkan. Soalnya pasti di dalam atau sumurnya di pegunungan misalkan. Ya kalau saya masih udah beberapa ini udah beralih udah nggak pakai aqua gitu. Ya ada juga yang mungkin udahlah nggak mau pakai aqua lagi misalkan. Ya ditambah kan aqua kan sebelumnya ini yang Denon itu. Iya pertama boykot Denon ada kan. Ya udahlah meskipun ada perdebatan gitu kan. Terus ditambah ternyata begitu. Wah ya udah semakin meyakinkan. Semakin meyakinkan. Ditambah banyak ini. Kompetitor muncul. Iya benar. Kompetitor muncul banyak banget gitu kan. Nah itu ya teman-temannya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan nih Jis teman-teman pengen branding tapi nggak pengen kayak Aqua. Ini agak susah ini. Karena teman-teman tuh harus jujur dulu. Kadang banyak juga nih konsumen yang nggak jujur ketika ditanya, Mas mau jualan apa? Jualannya nggak jawab aja nggak jujur gitu. Yang basic aja dia seolah menyembunyikan bisnisnya gitu. Nah teman-teman tuh harus jujur dulu nih. Ini tuh prosesnya gimana, beneran alami atau enggak atau apa. Jujur dulu, baru abis itu kayaknya bagusnya brandingnya ini nih gitu ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan mau membranding bisnis dan mau minta bantuan kebun desain, silakan teman-teman hubungi nomor yang tertera di layar. Abis itu teman-teman coba ceritain yang jujur nih. Apa bisnisnya seperti apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Abis itu baru kita apa yang bisa kita
ambil untuk nanti jadi bahan branding. Iya. Gitu. Kalau dituangkan ke logo nanti tepat logonya gitu ya. Iya, logonya tepat, terus misalkan slogannya bagus gitu, kemasannya juga bagus, sesuai gitu. Iya, benar. Dan kalau misalkan teman-teman pengen sekalian nih apa? Daftar merek. Daftar merek. Bisa juga. Nah, buat teman-teman yang mau tadi order desain dan mau daftar merek biar bisa di Shopee Mall dan lain-lain bisa langsung hubungi nomor tertera di layar atau di deskripsi. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.